Pemirsa, selebgram Rahel V-nya masih bungkam atas dugaan kabur dari karantina RSDC Pademangan. Jika terbukti melanggar hukum, Rahel terancam hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah. Selebgram Rahel V-nya seakan tak bisa lepas dari kontroversi. Setelah pulang dari Amerika Serikat, Buna dikabarkan tidak menjalankan peraturan masa karantina. Rahel V-nya diduga kabur dari masa karantinanya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta Utara. Rahel seharusnya menjalani karantina selama 8 kali 24 jam, namun dirinya disebut-sebut hanya melakukan masa karantina selama 3 kali 24 jam. Kabar kaburnya Rahel V-nya dari masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun tersebut mengaku menginput data Rahel saat hendak menjalani masa karantina. Kementerian Kesehatan menyatakan masih menelusuri kabar kaburnya Rahel V-nya dari masa karantina. Kemenkes juga meminta penegak hukum untuk mengusut kasus pelanggaran karantina Rahel hingga tuntas. Nah, Kementerian Kesehatan tentunya akan mendorong ya aparat keamanan untuk menindak tegas kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tentang karantina ini. Saat ini Satgas Karantina sedang melakukan penelusuran terkait informasi yang didapatkan ini dan tentunya kita akan menunggu hasil daripada penelusuran informasi tersebut dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan ya. Kami berharap tentunya Kementerian Kesehatan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam keputusan Satgas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2021, WNA dan WNI yang datang dari negara dengan eskalasi kasus positif COVID-19 rendah harus menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Sedangkan untuk negara dengan kasus lonjakan COVID-19, masa karantina yang harus dijalankan adalah 14 kali 24 jam. Jika terbukti kabur dari tempat karantina, Rahel pun terancam jerat hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Terkait polemik ini, Rahel belum memberi klarifikasi. Ratusan warga Sukamandi, Subang, Jawa Barat berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka bahkan rela antri berjam-jam di aula desa. Warga menyerbu masuk ke ruangan ketika petugas di aula desa Sukamandi Jaya, Subang, Jawa Barat membuka pintu layanan vaksinasi gratis yang dilaksanakan Puskesmas Ciasem. Agar warga tidak membludak, petugas gabungan langsung menutup pintu aula. Sementara di luar ruangan, ratusan warga masih menunggu giliran mendapatkan vaksinasi. Mereka bahkan rela menunggu hingga 3 jam. Meski petugas sudah mengimbau agar menjaga jarak, namun kerumunan tetap saja terjadi, terutama di pintu masuk aula. Divaksin. Itu gimana kalau divaksin selama ini? Udah 3 jam Pak saya ngantri. Sudah dapat vaksin belum? Belum. Baru pertama saya vaksin. Ini vaksin kedua. Kenapa ini Bapak berempat nih? Tahun ngantri begini. Kita bisa saksikan di sini berjubel ya. Ya, warga berjubel. Cuman kita antisipasi jangan sampai kerumunan ini lama. Ya. Petugas Puskesmas Ciasem menyiapkan 1.000 dosis vaksin pertama bagi warga di Desa Sukamandi Jaya, Subang, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan nelayan serbu KRI Rigel 933 yang sedang lego jangkar di timur Pulau Sengiap, Kepulauan Riau untuk divaksin. TNI Angkatan Laut terus menggelar serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim dan pesisir di seluruh Indonesia guna mewujudkan target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. KRI Rigel 933 Alutista milik Pusidrosal yang sedang melakukan survei hidrooseanografi di Laut Natuna di Teluk Sengiap dan posko tim survei darat Desa Pengadah, Natuna, Kepulauan Riau diserbu nelayan untuk vaksinasi. Komandan KRI Rigel 933 Letkol Laut Jenderal Mutaki menjelaskan vaksinasi di buritan KRI Rigel 933 merupakan sinergitas Pusidrosal dengan Lanal Ranai dengan bertujuan menjangkau nelayan yang belum memiliki kesempatan divaksinasi di daerah pesisir pulau terluar Indonesia.
TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pusit Drosal, melalui unsur KRI Rigel 933 dalam rangkaian operasi survei hidrosonografi di Laut Natuna Utara melaksanakan bakti sosial serbuan vaksinasi di daerah Sengiap, Natuna. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Jala Seva, Jaya Mahe. Selain melaksanakan serbuan vaksinasi maritim, Pusit Drosal dan Lanau Ranai juga menggelar bakti sosial bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Pulau Dewata per hari ini, 14 Oktober 2021, dibuka untuk wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan 35 hotel di seluruh Bali untuk menyambut wisatawan asing. Gerbang penerbangan internasional dari dan ke Bali telah dibuka mulai hari ini 14 Oktober. Namun untuk masuk ke Bali, wisatawan mancanegara harus dikarantina selama 5 hari. Pemprov Bali telah menyiapkan 35 hotel yang akan menjadi lokasi karantina wisatawan mancanegara. Dari seluruh komponen, dalam ini salah satunya adalah akomodasi. Kami dari Asosiasi PHRI Bali dalam hal ini sudah menyampaikan beberapa hotel yang akan siap menjadi hotel karantina dan yang sudah diverifikasi tentu ada beberapa. Pertama ada tahap yang pertama yaitu sebanyak 35 hotel. Sejumlah objek wisata di Pulau Dewata juga telah melakukan persiapan jelang masuknya wisatawan asing. Pasar Seni Semarapura Klungkung, sentra penjualan kerajinan kain tradisional Endek, telah menyiapkan sejumlah alat scan peduli lindungi di sejumlah titik. Pemasangan selain untuk menekan penyebaran virus COVID-19 juga untuk menambah kenyamanan para pengunjung pasar. Sudah yang bawa smartphone, tapi kalau yang belum punya program peduli lindungi setidaknya pengawas di sini bisa lah membantu dia untuk menginstal aplikasi peduli lindungi itu. Meski gerbang masuk Bali telah dibuka, namun hanya 6 negara yang wisatawannya diizinkan masuk Pulau Dewata, yakni Cina, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Selandia Baru. Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi wisatawan asing, diantaranya hasil PCR tes yang berlaku 3 kali 24 jam, bukti vaksinasi dosis kedua setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan, dan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan $100.000 Amerika, mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Bali menyambut baik dibukanya kembali wisata Pulau Dewata. Masyarakat pun berharap pembukaan akan kembali menggairahkan perekonomian Bali. Betul-betul terjadi itu, jadi saya sangat appreciate dan sangat beruntung sekali. Jadi ada gebrakan dari pemerintah Bali khususnya untuk membuka pariwisata. Untuk wisatawan backpacker sebaiknya tidak dibatasi untuk mengunjungi Pulau Dewata mengingat kondisi pariwisata di Pulau Bali sendiri saat ini sedang terpuruk dan masih dalam situasi pandemi. Jadi sebaiknya tidak diklasifikasikan jadi backpacker ataupun dari kalangan jet set. Everybody bisa datang ke Pulau Bali. Tentunya di pulau kita sendiri juga mengakomodasi dengan akomodasi wisata mulai dari budget A sampai dengan budget Z. Saya menyambut positif tentang hal ini karena seperti yang kita tahu bahwasanya terdampak pandemi COVID-19 yaitu pelaku pariwisata, pelaku usaha maupun masyarakat Bali pada umumnya terkena imbas dari pandemi ini. Dengan dibukanya penerbangan internasional, saya berharap banyak wisatawan mancanegara tentunya yang antusias untuk mengunjungi. Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus penipuan pinjaman online dengan bunga tinggi. Polri bekerja sama dengan sejumlah lembaga terkait akan membentuk Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Rencana pembentukan Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang dilakukan kepolisian ini disambut baik Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Gus Heriansyah. Terlebih keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat. AFPI bersama kepolisian, OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM mendukung jika Satgas Pinjol dibentuk hingga tingkat Polres dan Polsek, sehingga laporan masyarakat dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Baik,
upaya pembentukan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal ini oleh kepolisian, karena memang ini sudah menjadi keresahan masyarakat terkait beroperasinya pinjol ilegal ini. Sejauh ini memang kami bekerja sama juga komunikasi dengan Dirtipidatsus, ya, Bareskrim Polri terkait dengan adanya laporan-laporan masyarakat terkait operasi dari pinjol ilegal ini. Presiden Joko Widodo meminta agar masalah ini dikawal dan diatasi dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Dengan adanya sikap tegas dari kepolisian, diharapkan pinjol ilegal yang terbukti melanggar hukum dapat diproses di pengadilan hingga adanya putusan. Dan masyarakat juga harus cermat memilih fintech yang terdaftar jika membutuhkan pendanaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ditipit Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus permainan judi online ilegal terhadap situs web Kementerian Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan. Situs website Kementerian Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan disusupi iklan judi online ilegal berupa backlink permainan perjudian. Para tersangka melakukan backlink dan sisipan gambar permainan judi online ilegal pada situs website Kementerian Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan dengan tujuan iklan dan menaikkan nilai rating dengan memanfaatkan akun serta link pemerintah secara ilegal. Dari hasil penyelidikan di Tipet Cyber Bareskrim Polri mengamankan sebanyak 50 CPU komputer, 50 telepon genggam, 1 buah deposito senilai 50 juta rupiah, serta STNK dan BPKB mobil. Itu adanya situs-situs pemerintah yang disusupi iklan untuk judi online, itu di situ. Membuat tim untuk apa? Untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya pemberitaan tersebut, ya. Kita mengamankan, menangkap 14 tersangka laki-laki yang ada di belakang semua ini. 14 tersangka laki-laki dan 1 perempuan, ya, di daerah Meruya, Jakarta Barat. Sudah berapa tahun melakukan, berapa bulan, ya. Kemudian aksesnya kemana saja, ini sedang kita dalami oleh penyidik. Dan tentunya ini masih mengembangkan terhadap deposit, ada withdraw, ada live chat, dan sebagainya. Ke-19 orang tersangka akan dijatuhi sanksi tegas berupa pasal berlapis tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik andal dan mencukupi di tengah mulainya kembali aktivitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 4,42% menjadi 187,78 terawatt-hour atau TWh hingga September 2021. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengunjungi PLTU Suralaya di Cilegon, Banten untuk memastikan pasokan cukup untuk memenuhi peningkatan konsumsi listrik. Pembangkit berkapasitas 3.400 MW ini merupakan salah satu tulang punggung kelistrikan di sistem Jawa Bali untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Penjualan listrik PLN diproyeksikan bakal terus meningkat, menembus 252,51 terawatt-hour hingga akhir tahun 2021, atau tumbuh sebesar 4,71% dibanding tahun lalu. Kita melihat bahwa dari laporan terakhir tentang beban daripada pembangkit-pembangkit, kita melihat bahwa 1 bulan terakhir ini beban listrik itu meningkat
dan kita melihat bahwa insya Allah ke depan penggunaan listrik akan dari waktu ke waktu meningkat normal sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Dirut dan instruksi beliau bahwa kami ditugaskan untuk menjaga listrik Jawa Bali ini andal 100%. Pasokan listrik di sistem Jamali saat ini berlebih seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah pembangkit di proyek 35.000 MW. Daya mampu sistem kelistrikan Jamali mencapai 38.522 MW dengan beban puncak 26.931 MW. Itu berarti ada cadangan daya sebesar 11.591 MW. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengagumi seorang dalang cilik di Desa Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Dalang cilik bernama Albi tersebut selain piawai mendalang juga seorang YouTuber. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terkesan atas sambutan dalam pertunjukan seni wayang kulit di Desa Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Pertunjukan wayang kulit menampilkan seorang dalang cilik bernama Adimas Albi Ersani Widya Putra yang akrab disapa Albi. Sandi mengaku kagum atas semangat dan kreativitas Albi dalam mempromosikan dan melestarikan budaya. Meski kurang dari 4 tahun belajar mendalang, namun Sandi memuji kreativitas Albi. Tak hanya mendalang, Albi juga seorang YouTuber yang sudah memiliki ribuan subscriber. Mas Albi tadi luar biasa, saya sangat terkesan, usia 9 tahun sama seperti Sulaiman, tapi sudah bisa ngedalang dengan sangat baik. Dan untuk itu tadi saya sudah subscribe account Albi Ersani. Jadi teman-teman juga terima kasih yang udah masuk menggenapkan sekarang follower subscribernya sudah di atas 1.000. Alhamdulillah. Albi adalah keturunan ke-9 dalang ternama Mbah Gondo. Aldi sering mengikuti berbagai macam lomba dalang dan beberapa kali menang. Dari daerah istimewa Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Personil KRI Rigel 933 mengibarkan bendera merah putih di pulau terluar Indonesia. Pengibaran dilakukan di Pulau Sekatung, pulau yang tidak berpenghuni. Kapal perang TNI Angkatan Laut di bawah pembinaan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut melakukan pengibaran bendera merah putih di pulau terluar Indonesia, Pulau Sekatung, Natuna Utara. Personil KRI Rigel 933 sedang melaksanakan tugas operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi di Laut Natuna Utara, melaksanakan misi khusus pengibaran bendera merah putih dan pengecekan titik TR-030 di Pulau Sekatung, serta menyerahkan bantuan sosial di pulau tersebut. Sesuai arahan Kasal, KRI yang tengah melaksanakan operasi untuk hadir dan singgah di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau Sekatung merupakan pulau yang tidak berpenghuni, yang berada di utara Pulau Laut, dipisahkan oleh Selat Setakong dengan lebar sekitar 40 meter. Pengibaran bendera merah putih dimulai setelah melewati waktu lebih kurang 10 jam saat kapal bertolak dari dermaga Posal Sabang Mawang dan embarkasi personel survei di Teluk Sengyap. Tepat berada di sebelah timur Pulau Sekatung, KRI Rigel 933 melaksanakan Lego Jangkar di sekitar Pulau Sekatung dengan jarak 2 nautical mile. Selanjutnya dengan dibantu oleh tim Satgas Marinir, menuju lokasi menggunakan rubber boat marinir yang ditempuh dalam 15 menit. Upacara penaikan bendera merah putih dipimpin oleh Inspektur Upacara Komandan KRI Rigel 933. Setelah pengibaran bendera dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada Komandan Peleton Marinir. Kemudian seluruh personil KRI Rigel 933 kembali ke kapal untuk melanjutkan survei.